Masa intens investigasi. Kabar mengejutkan sepertinya benar-benar akan terjadi dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan kekasihnya Eki pasca pihak kepolisian Polda Jawa Barat menghilangkan 2 nama DPO pasca ditetapkannya 1 orang DPO Peggy Setiawan alias Robi alias Peron. Ya, seolah menghimpun kekuatan besar, Hotman Paris menggelar press conference pasca Polda Jawa Barat melakukan hal serupa dengan mencolek beberapa instansi terkait termasuk diantaranya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diyakininya dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah 8 tahun terjadi dan belum juga terselesaikan. Lantas, seperti apakah upaya yang dilakukan Hotman Paris? Dan benarkah pula dengan segudang bukti yang dimilikinya? Hotman pun memiliki keyakinan penuh jika DPO atas nama Peggy yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak kepolisian tidak terbukti dan secara meyakinkan bersalah atas perbuatan yang diduga dilakukannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih menjadi sebuah permasalahan hukum yang bahkan terkesan membingungkan untuk sejumlah pihak perihal hilangnya nyawa Vina dan sang kekasih Eki. Hal yang sama juga masih dirasakan oleh kuasa hukum almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, yang dalam hal ini menitik beratkan pada hilangnya 2 nama DPO atas nama Dani dan juga Andi yang seolah sengaja dihilangkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Ya, mengaku memiliki sejumlah bukti perihal nama ketiga DPO yang menurutnya terus saja disebutkan baik di dalam surat tuntutan jaksa, dakwaan jaksa, fakta persidangan, dan bahkan dalam amar putusan hakim yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Mei 2017 lalu. Dalam putusan tersebut, menurut Hotman, tergambar semua peranan yang dilakukan tersangka, termasuk diantaranya 3 nama DPO lengkap dengan jenis motor, serta perlakuan jahat yang dilakukan. Namun, mengapa baru-baru ini polisi pun menyebutkan jika nama 2 DPO tersebut dinyatakan sebagai nama yang fiktif? Saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal-usul. Ya makanya yang saya tidak bisa mengerti adalah putusan pengadilan itu sepanjang menyangkut Peggy diakui oleh penyidik hasil persidangan, ya. Sementara terhadap 2 pelaku DPO dibilang itu fiktif, tapi di buktinya ada. Untuk menyatakan itu fiktif apa? Karena persidangan mengatakan ada, dakwaan mengatakan ada. Kan dalam persidangan itu kan terjadi jawab-menjawab antara jaksa dengan penasihat hukum dengan hakim. Semua menyatakan benar ada 3 DPO. Bahkan dalam amar putusan, dari amar putusan pengadilan disebutkan ada 3 DPO. Ya berarti sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan ada 3 DPO. Ya, ternyata penyidik mengatakan hanya 1 DPO ini yang benar, 2 tidak. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalaupun itu benar nggak ini Peggy yang ditangkap ini? Ini pertanyaan kedua lagi. Jadi memang semuanya prematur isi konferensi pers tersebut. Kalau dibilang belum ketangkap, kita lebih memaklumi.
ya kalau itu ketangkap. Tapi kalau dibilang fiktif, dibilang pelaku, itu kita masih kurang setuju. Selain itu, Hotman pun juga mempertanyakan perihal nama satu orang DPO yang baru-baru ini memang telah ditangkap dan dirilis pihak kepolisian Polda Jawa Barat dan bahkan diakui pihak kepolisian sebagai satu-satunya DPO dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki. Mengaku memiliki sejumlah bukti, di antaranya mengacu kepada 6 tersangka lainnya yang menurut Hotman, 5 di antara 6 pelaku tersebut menyatakan bukanlah Peggy. Hotman seolah berkeyakinan jika banyak suara sumbang yang menyebutkan aksi salah tangkap yang dilakukan pihak kepolisian pun benar adanya. Jadi gini aja, intinya karena ini masih samar-samar pembuktiannya, makanya tadi keluarga korban mengatakan ditinjau, mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap gitu loh. Artinya masih belum benar-benar dipenuhi semua syarat pembuktian yang lengkap. Apalagi ini yang paling dasar ini, 5 terpidana di BAP akhir-akhir ini menyatakan bukan Peggy pelakunya. Hanya 1 yang mengatakan iya. Jadi 5 lawan 1. Di BAP berakhir-akhir ini ya. Jadi dalam 2 minggu sebelum Peggy ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang terpidana ini di BAP ulang dalam 2 minggu ini. Bukan BAP tahun 2016. Kalau BAP 2016 mengatakan ada 3 DPO ada di sini. Yang akhir ini 5 katanya mengatakan bukan Peggy. 1 mengatakan iya, berarti kan ada keraguan kan? Di mata hukum kalau memang ada keraguan, dia tidak boleh menentukan status seseorang bersalah atau tidak. Setali 3 uang dengan pernyataan yang keluar dari Hotman Paris, pihak keluarga pun mengaku kecewa atas penangkapan pihak Polda Jawa Barat yang seolah dilakukan terburu-buru lantaran desakan dari publik bak menggunung datang kepada mereka. Bahkan tidak sampai di situ saja, Hotman pun juga menambahkan jika sebenarnya masih ada keraguan dan bukti yang lengkap perihal benar atau tidaknya Peggy adalah salah satu DPO. Lalu, mengapa Peggy ditangkap dalam kurun waktu yang lumayan cepat? Kecewa ada, makanya kan tadi saya bilang saya sangat keberatan kalau yang kedua itu dihilangkan. Kecewa katanya, ya? Saya minta kepada kepolisian untuk tidak tergesa-gesa. Untuk tidak? Untuk jangan terburu-buru gitu mengambil kesimpulan. Kalau kami mengatakan dari segi prinsip hukum, kalau terhadap Peggy kalau masih ada keraguan-raguan, ya pidana tidak boleh ragu-ragu, harus bukti yang lengkap. Kalau masih ada keraguan-raguan, ya jangan dulu memvonis menyatakan sebagai pelaku gitu loh. Jangan dulu melakukan itu. Yang kedua, mengenai 3 pelaku DPO, dari mana dia bilang bahwa 2 pelaku DPO yang fiktif, kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima karena memang udah 8 tahun. Dengan segudang pertanyaan dan beberapa hal yang membingungkan tersebut, Hotman pun juga menghimbau beberapa instansi terkait untuk tidak menutup mata dan juga telinga dengan kejadian yang hingga kini belum terselesaikan dan sudah terjadi hampir 8 tahun tersebut. Hotman bahkan dengan tegas menyentil salah satu instansi terkait yang seolah diam, padahal seharusnya bisa membuat terang permasalahan ini. Kalau dalam kasus begini kan keluarga terdakwa hanya bisa menghimbau kepada aparatur hukum negeri ini, upaya hukum yang lain nggak ada, ya kan? Makanya dengan konferensi pers ini mudah-mudahan sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo. Itu makanya kita lakukan ini, karena upaya hukum dari keluarga korban tidak ada.
jalurnya di undang-undang. Ya, kita menghimbau kepada semua, ya semua lah, bukan hanya kepada Pak Jokowi, kepada semua yang punya kuasa hukum di negeri ini. Udah itu aja deh. Ada niatan juga nggak untuk audiensi dengan Saya kira dengan kompresi seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, ada nggak komentar dari Komisi 3? Nggak ada. Sampai hari ini Komisi 3 Hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya dari pajak rakyat. Serius loh, anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup loh. Sampai hari ini Komisi 3 DPR tidak berbuat apa-apa. Di balik sikap yang terus diupayakan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum almarhumah Vina, sebelumnya juga viral bagaimana kesedihan Kartini ibunda Peggy perihal penetapan anaknya sebagai tersangka. Seperti apa mosi tidak percaya yang diperlihatkan oleh Kartini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Nugi. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Sementara itu, suara sumbang yang menyebutkan jika Peggy Setiawan alias Peron sebagai korban salah tangkap beberapa waktu terakhir ini sepertinya membuat Kartini, ibunda Peggy, tidak bisa menutupi kesedihannya. Di mata sang bunda, anaknya tersebut dikenal sebagai pribadi yang baik, bahkan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk keluarga kecil mereka. Masih segar dalam ingatan, kala kejadian tersebut terjadi di tahun 2016 silam, Kartini pun juga menyebutkan jika anaknya sedang berada di Bandung dan sedang bekerja sebagai kuli bangunan bersama ayahnya. Lantaran masih tidak percaya anaknya melakukan kejahatan tersebut, ibunda Peggy dan kuasa hukumnya berencana untuk meminta perlindungan ke beberapa instansi terkait seperti LPSK, Kompolnas, Komnas HAM, Komisi 3 untuk meminta perlindungan hukum. Cepatnya sih, karena kita lagi menyusun, insya Allah. Makanya ini kan tadi saya bilang kan, satu yang kita utamakan dulu dalam waktu dekat untuk pra-peradilan. Yang kedua, kita mengadu ke instansi terkait, itu pengaduan ke internal kepolisian juga dan ke di luar kayak Kompolnas, Komnas HAM, Komisi 3 minta perlindungan hukum. Betul. Sedih dan sakit karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang punggung keluarga saya buat ngasih makan adik-adik. Tapi kok ia terkena fitnah segitu kejamnya gitu aja. Saya sih minta keadilan aja karena anak saya tidak bersalah. Ya, dari lulusan SMP Peggy sudah bekerja. SMP pun sekolah tidak full sekolah. Cuman kalau ujian berangkat, kalau sehari-hari dia kerja. Udah lepas SMP sama bapaknya langsung diajak ke Bandung. Ya, sangat terpukul sekali. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Anak saya orang nggak punya, anak seorang pembantu, nggak mungkin lah melawan seorang Eki, anak geng motor, juga anaknya polisi. Anak saya juga nggak mungkin mau ngebanggain apa sih dengan kemelaratannya dia. Gitu. Sementara itu, terkait perubahan nama yang disebut-sebut sebagai alasan pihak kepolisian menetapkan anaknya sebagai tersangka, Kartini pun menjelaskan jika nama tersebut sebenarnya adalah nama dari anaknya yang kedua atau adik dari Peggy yang diketahui menggunakan nama tersebut untuk keren-kerenan saja. Kartini pun menambahkan, menurut sepengetahuannya sebagai seorang ibu, Peggy tidak pernah bergabung dengan geng motor seperti yang disebutkan, bahkan sebagai dalang hilangnya nyawa Vina dan Eki. I hope
Robi itu memang anak ibu juga berarti? Iya, Anak keberapa berarti si Robi? anak kedua. Adiknya si Peggy berarti? Iya, Berarti tidak ada yang disamarkan, Bu? tidak ada. Jadi itu cuman ya anak muda, namanya juga anak muda. Jadi bahasa gaul itu katanya kayak juga tak marahin, kenapa kamu namanya digantikan, orang namanya gaul kayak gitu. Berarti emang nggak ganti identitas ya? Enggak. Nama Panggilan Tapi doang ya? tetap sama Peggy KTP, Setiawan, AK sama sama. kakak, sama akte, sama semua. Berarti bisa diyakinkan antara Peggy dengan Robi ini adalah dua manusia yang berbeda. Iya, Dan Robi itu adiknya. Remdi itu adiknya. Tapi Robi ke Bandung juga kerja. Iya, sama Robi ke Bandung. Berarti Robi dan Peggy sama-sama kerja. Sama kerja di Bareng sama bapaknya Pak. Iya. Tahun 2016 tuh. Iya. Nggak pernah tuh, nggak pernah nyuci baju geng apa nggak. Paling ya kaos biasa buat main sehari-hari gitu aja. Sementara itu, belum terang benderangnya permasalahan ini memang mengutas tanda tanya besar termasuk dari pengacara Rasman Nasution. Lantas benarkah Rasman Nasution pun siap menjadi kuasa hukum Peggy jika diminta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo aku Hanum Bramantyo, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Ya, berbagai spekulasi tentu berkembang di kalangan masyarakat perihal aksi penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian kepada Peggy yang justru salah sasaran. Lantas, seperti apa pengacara Rasman Nasution yang angkat bicara terkait hal ini? Sebagai praktisi hukum, benarkah ia pun merasa tertarik dengan kasus ini lantaran dirinya dibuat penasaran dengan kasus ini yang akan berujung kemana? Rasman izin kalau diminta nih Bang Rasman untuk membela Peggy Setiawan, Bang Rasman akan seperti apa merespon? Saya mau, saya sudah bilang Membela kepada gitu Mbak Yanti, saya akan bantu dan kita akan kawal sampai ini vonis. Saya juga ingin tahu Peggy apa perannya, yang 8 orang apa perannya, yang 2 lagi seperti apa yang nggak jelas itu. Terus siapa yang bermain? Kita belum tahu motifnya apa. Motif kasus ini apa? Come on. Kita nggak tahu apakah ini percintaan, apakah tabrakan, apakah lain-lain asmara. Tapi sampai seheboh ini. Jadi saya berkeyakinan bahwa kasus ini harus naik. Saya dukung Peggy melakukan upaya dalam ini kuasa hukumnya untuk pra-peradilan. Kita dukung Kompolnas, kita dukung Komisi Yudisial mengawasi semuanya. Kita minta audit semuanya untuk supaya terungkap. Karena tidak boleh satu pun nyawa melayang tanpa kepastian. Saya kira begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.